tiga guru kita hari ini. Hasya, gimana tadi? Mungkin aku ngerasainnya ngejelasinnya agak lebih itu sih, ngomongnya cepet gitu Bu, ngejelasin materinya. Jadi kayak pas jelasin tuh ngomongnya kecepatan sih, cuman karena kecepatan itu karena ngeburu waktunya sih tadi, takut udah cukup, jadi itu aja sih tadi. Itu aja. Teman-teman gimana? Hasya kecepatan nggak ngomong? Di awal sih, di awal ngerasa. Iya, pas ngejelasin materi agak males. Oke, dari teman-teman untuk Hasya ada, ya silakan nama. Arisa. Tadi yang dibilang Hasya benar sih, kayak kecepatan, terus karena kecepatan jadinya tuh agak beribet, dan seharusnya tuh menurut aku kayak bisa mungkin siswanya yang disuruh baca soalnya, atau jadi kayak nggak semuanya tuh Hasya doang yang baca, jadi bisa dikasih ke muridnya untuk baca biar Hasya tuh kayak nggak terlalu banyak ngomong gitu loh. Oke, terima kasih. Nisa yang lain? Ya, nama? Tina. Jadi tadi Hasya tuh masih terpaku banget sama layar Ibu, kalau yang saya lihat. Jadi kurang komunikasi udah oke sama siswanya, cuman pas nerangin materi itu benar-benar baca di layar gitu. Jadi nggak ngadep ke siswa. Jadi diperbaiki. Oke, yang lain masih ada komentar? Saya ada. Hasya? Siapa? Nama? Adita. Adita, silakan. Mungkin kalau suara tadi udah dari Devina sama Anissa. Saya ini sih Bu, lihat tulisannya Hasya mungkin agak sedikit berantakan. Mungkin next time-nya bisa lebih dirapihin lagi. Oke, Bapak tulis dirapikan ya. Oke, ada yang lain? Udah? Oke. Oke, kalau dari saya tadi Hasya itu tentang bruto neto tara, ya. Yang bagus tadi dia bawa mie goreng ya, dan bawa timbangannya, ya, itu memperagakan langsung tuh. Jadi neto itu apa, bruto itu apa, tara itu apa. Jadi mudah-mudahan dengan peragaan seperti itu siswa-siswa lebih paham, ya. Sebenarnya banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali bruto neto taranya itu tidak bisa implementasikan gitu. Misalkan kalau beli durian sama kulitnya kan ditimbang, ya. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh, yang kamu beli kulitnya juga kan dibayar. Akhirnya sekarang ada durian yang udah dikupas, tapi harganya juga bukan lebih murah ya. Iya. Murah kan nggak sama kulitnya gitu kan, harusnya lebih murah dong gitu. Tapi malah mahal biasanya ya, karena ada apa, ada ongkos ngupasin duriannya kayaknya. Nah, mungkin kalau kamu juga sering belanja apa ya, kalau saya tuh paling sering kesel kalau beli brokoli. Iya, tahu ya. Brokolinya kecil ya, batangnya besar, dan itu tuh udah dibungkus plastik ya, plastik film, jadi kita nggak bisa poteng itu batang gitu. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kamu mungkin melihat ibu-ibu kalau belanja gitu suka dipotek-potekin gitu ya, misalkan apanya kalau di supermarket gitu. Mungkin itu untuk sedikit mengurangi timbangan ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa didiskusikan gitu. Jadi untuk melindungi konsumen kan guys, jadi salah satu upaya melindungi konsumen itu kalau barang-barang kemasan harus tertulis di situ jelas ya, net weight-nya berapa, netonya berapa. Oke, tadi itu contoh-contohnya ya yang bagus. Cuma tadi ada satu soal yang agak membingungkan ya. Yang apa, karung beras terus itu apa gitu ya. Nah itu mungkin nanti lebih teliti lagi ya dalam membuat soal, jadi soalnya lebih jelas. Tadi pakai Kahoot juga, kelihatannya tadi di Kahoot cukup interaktif, anak-anak juga seru ya mencoba Kahoot, dan tadi dibahas ya pada saat ada yang salah kenapa salah gitu. Terus bagusnya lagi tadi ditanya
tadi saya salah ngitung Bu, coba kamu bisa nggak ngitungnya, dicek kembali gitu, dan ditanya anaknya ternyata bisa. Nah itu bagus, jadi seperti itu ya, contoh yang baik. Kalau misalkan ditanya, tadi saya bingung Bu, gini-gini, bingungnya di mana, dibahas. Kalau perlu dibahas ulang, dibahas ulang gitu. Karena kalau tadi kan kasusnya dia salah ngeklik atau terburu-buru gitu aja ya, bukan ada masalah pada pemahaman. Ya. Kalau misalkan menemukan ada masalah pada pemahaman siswa, jika perlu diulang kembali penjelasannya, ya diulang kembali gitu ya. Oke, itu tadi Hasya. Berikutnya Wulan gimana tadi? Kecepatan di awal karena pas lagi buka kuis kan tanya waktunya bisa berapa, ternyata masih 19 menit lagi. Jadi agak diulur pas lagi login kuisnya juga, karena kan emang jaringan juga ya. Terus kecepatan gitu. Terus nggak nyentuhin referensi di PPT-nya, sama pembahasan di akhir enggak rinci, tapi ya karena soalnya semodel jadi dirasa nggak perlu dibahas. Dan di kuisnya pun kan sistemnya by waktu, jadi kalau misalnya teman-temannya itu ngerjainnya cepat kan itu cuma 2 menit, misal dia 2,5 menit udah selesai, 2,5 menit lagi itu bakal ngulang pertanyaan yang sama. Jadi kalau di sebelumnya dia salah, ada kesempatan perbaikan di berikutnya. Oke, itu tadi dari Wulan. Ada masukan untuk Wulan dan teman-teman? Ya, silakan namanya. Saya kan ini komen ya. Jadi buat soal yang tadi ditulis sama Wulan di depan itu kan kita kan nyari nilai X ya, nilai tambahan gitu kan, biar rata-ratanya itu 8,5. Nah tapi Wulan itu nggak jelasin X-nya itu siapa, kayak tiba-tiba tulis X. Mungkin ke depannya kalau ada soal yang kayak gitu, X-nya itu bisa kita jelasin, misalkan X itu sama dengan bla. Lebihnya ada. Oke. Berikutnya ada lagi? Udah? Nggak ada lagi buat Wulan? Oke, Wulan ini kan tadi tentang min ya, cuma rata-rata yang dibahas ya. Dalam waktu 30 menit rasanya sih cukup ya, karena cuma ngebahasnya rata-rata. Tadi ngambil soalnya tentang nilai-nilai ulangan gitu ya. Soal-soalnya juga sederhana, setipe gitu. Terus tadi betul masukannya Karika ya. Jadi kalau kamu mau menggunakan simbol X, Y, apa itu perlu ada pemisahannya. Dan misalkan X adalah apa, ya. Terus tadi pakai buket ya. Cuman tadi saya nggak ikutan main, jadi saya nggak tahu pertanyaannya itu tentang apa. Tentang apa tadi? Setelah Gitu. Mencari min ya, seputar min. Dan itu tadi semuanya tentang konsentrasi ngerjain gitu. Cuma saya yang tidak ada kesempatan untuk dibahas ya itu. Kalau di aplikasinya bisa kelihatan nggak jawabannya yang benar, jawabannya yang salah? Bisa. Nah itu bisa jadi catatan ya buat gurunya, mungkin di kesempatan berikutnya bisa dibahas ya kuis kemarin. Kenapa tadi yang menang siapa tadi? Salwa ya. Kok bisa menang ya gitu. Jawaban benarnya berapa gitu. Mungkin nanti ada anak-anak, saya benar semua kok kalah ya gitu. Kenapa? Jadi supaya lebih transparan dan bisa dibahas lebih dalam. Terus kalau nggak salah tadi pada bawa permen itu bagian dari pembelajaran atau bukan? Iya, itu aku yang bawa. Terus Jadi untuk kayak apa? buat bagian LKPD yang pertama tadi 3 pertanyaan di LKPD-nya, nah yang terakhir tuh kayak by situasi langsung. Jadi sebenarnya sih asumsinya peserta didik tuh diminta di pertemuan sebelum bawa random permen aja, berapa terserah kalian, tapi dibagi jadi 4 kelompok. Jadi mereka nanti pas hari H-nya itu mereka kabarin mereka bawa berapa permen per kelompoknya, baru dicari rata-ratanya. Oh, tuh rata-rata banyak permen. Ada yang menarik misalkan
kamu kalau misalkan beli satu kantong M&M gitu ya, atau apa tuh yang warna-warni ya isinya, kita bisa lihat tuh dalam satu kantong misalkan ada berapa biru, ada berapa merah, ada berapa hijau gitu. Nah bisa juga tuh tiap anak diminta beli bawa satu kantong terus dicari berapa, nanti kita bisa cari. Jadi rata-rata coklat yang warna biru berapa dalam satu kantong gitu ya. Itu juga bisa menjadi ide aktivitas gitu. Kenapa sih kita butuh tahu rata-rata? Supaya tadi kamu sebenarnya udah ngejelasin posisi kita tuh ada di atas atau di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan nilai kita tuh ada di atas atau di bawah rata-rata ya. Rata-rata itu kan artinya nilai bukan nilai tengah ya, apa? Nilai yang rataan gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya kalau kita di atas rata-rata artinya kita sudah cukup baik gitu ya. Tapi kalau di bawah rata-rata berarti kan harus mengejar ketertinggalan misalkan gitu ya. Oke. Berikutnya Devina, gimana Dev? Nah, jelasinnya itu tadi kayak kecepatan, terus jadinya ribet. Tujuannya juga nggak kesebut karena lupa naruh juga. Terus soal akhir itu nggak dibahas karena waktunya. Ada masukan untuk Devina? Saya Ibu, mohon izin berpendapat Ibu. Jadi tadi Devina menurut saya sih menjelaskan materinya masih terlalu singkat dan lebih banyak untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan itu pun dia menjelaskan luas permukaan bolanya tuh pada saat kelompoknya itu udah mengerjakan LKPD, karena teman-temannya tuh teman kelompoknya tuh dia sibuk ngumpulin potongan-potongan kertas buat nempelin ke lingkarannya itu, keempat lingkarannya kan pakai potongan kertas dan butuhkan waktu yang lama. Nah saran saya mungkin buat Devina mengajak sama mengerjakan LKPD-nya itu harus seimbang. Tadi kelihatannya mengajar itu lebih sedikit daripada mengerjakan LKPD-nya. Mengerjakan LKPD-nya malah lebih lama karena ada dua LKPD kan. Nah itu harus dipertimbangkan lagi sih Bu. Nah lalu tadi terkait masalah kerjaan pembuatan soal LKPD-nya harusnya mungkin mungkin soalnya tuh jangan sampai waktu pengerjaan siswanya itu menjadi lebih lama, kayak tadi kan ngumpulin bongkahan kertas buat nempelin ke lingkarannya kan bukan waktu lama. Mungkin bisa dicari soal buat pengerjaan LKPD itu lebih sederhana dan butuhkan waktu yang sederhana supaya waktu ngajar sama kerjakan LKPD-nya itu seimbang gitu waktunya, dan bisa mempertimbangkan waktunya kan, waktunya jadi seperti itu sih menurut pendapat saya. Akan koreksinya. Jadi intinya agar distribusi aktivitas itu proporsional ya, karena waktunya terbatas gitu. Oke, yang lain ada lagi? Ibu izin jawab yang bintang, karena kan itu saya tuh discovery learning ya Bu. Jadi kayak kita tuh nyari rumus sendiri gitu kan. Memang itu tuh materi sebelumnya karena materi pertemuan minggu lalu dianggapnya, jadi itu buat kayak nyambungin aja ke materi intinya. Jadi kenapa itu lama? Karena kan kita mau nyari rumus gitu ya Bu. Jadi kayak perlu waktu, terus perlu siswa juga perlu berpikir secara mandiri gitu. Jadi kenapa lama di LKPD gitu. Oke. Ya. Baik, ada yang lain? Oke. Baik, dari saya ya. Nah, ini kan tentang luas permukaan bola. Ya, tadi Devina juga sudah mereview tentang jaring-jaring tabung, jaring-jaring kerucut, gimana jaring-jaring bola gitu kan. Agak sulit ya membuat jaring-jaring bola. Kenapa? Karena dia bentuknya lengkung. Kalau tadi bahasamu adalah lengkung sempurna ya. Jadi kalau kita mau buat dia dalam 2 dimensi itu memang sulit. Karena pasti nanti akan ada bagian yang tak tertarik atau mengerut gitu.
Contohnya adalah atlas peta dunia ya. Kalau kamu lihat peta dunia atlas itu kan sudah bukan proporsi yang sebenarnya gitu. Jadi di daerah kutub, jadi supaya bisa menjadi bentuk 2 dimensi ya, jadi bagian daerah kutub itu di stretch, tertarik gitu. Jadi seakan-akan wilayah Kanada, wilayah Greenland itu kelihatannya besar sekali, padahal tidak sebesar itu gitu. Jadi ada pengaruhnya di situ. Nah, aktivitas kamu tadi pakai bola, betulan ya, pakai alat peraga, pakai bola, itu bagus ya. Tapi memang butuh waktu yang lama. Dan tadi saya lihat kamu udah antisipasi, udah diguntingin dari rumah ya, itunya. Jadi anak-anak tinggal nempel. Kebayang kalau dia gunting sendiri, nggak selesai itu ya. Tinggal nempel pun ternyata masih butuh waktu. Padahal udah bergotong royong ya, berempat ngerjainnya. Memang dalam waktu 30 menit sepertinya nggak cukup ya kalau untuk itu. Jadi bagaimana mengantisipasi waktu yang sempit itu mungkin yang harus dipikirkan lagi. Nah dari situ niatnya kan nanti jadi dari 1 bola menjadi 4 buah lingkaran. Perhatikan bahwa apanya dia, jari-jarinya sama ya, jari-jari lingkaran dan jari-jari bola itu sama. Bahwa artinya luas permukaan bola adalah sama dengan 4 luas lingkaran gitu. Akhirnya dapat rumusnya ya, 4 PR kuadrat gitu. Ya. Jadi di sini memang kita dalam mengajar kita udah antisipasi, tetapi kadang yang terjadi adalah masih di luar antisipasi kita. Antisipasi Devina apa tadi udah disiapin betul tuh alat peraganya, udah guntingin, tinggal nempel gitu ya. Tapi ternyata masih butuh waktu yang lama gitu. Nah itu biasa, itu sebuah hal yang umrah ini mengajar. Yang penting adalah bagaimana kita merespon itu gitu. Ya. Oke. Saya apresiasi yang sudah tampil hari ini, sudah mencoba yang terbaik. Mudah-mudahan masukan-masukan dari saya, dari teman-teman itu nanti bisa menjadi perbaikan untuk pada saat ujian gitu, ya. Oke, sebelum saya tutup hari ini ada pertanyaan? Kan masih ada 1 pakai lagi ya. Itu gimana ya, misalnya kayaknya buat Rabu depan itu nggak ada ruangan yang bisa dipakai. Palingan kalau mau pakai ya lab komputer gitu. Rabu depan tuh tanggal berapa? 23. Gak bisa, 23 itu ada UTBK, lab komputer tidak semua dipakai UTBK. Atau mau digabung jadi 1 hari ini hari Jumat. Kalau di hari Jumat berarti 2 sesi ya. Iya. Nah itu perlu dicari ruangannya juga, karena kan kita berbagi sama kelas satunya lagi. Kalau jam 13 kita kan jadwalnya Jumat itu jam 1 ya. Nah siangnya itu biasanya jadwal jam 3-nya itu biasa dipakai kelas yang satu lagi. Tapi Enggak. biasanya kita yang kelas 1 lagi itu mulainya barengan kita. Kayak cuma beda 1 SKS, jadi mereka mulainya di ruangan yang di sebelah kita. Oh ya udah, silakan dicek ya, sama kelas sebelah. Jika bisa boleh. Ya. Jadi kita bisa pakai Jumat 2 sesi. Nggak apa-apa kan? Jumat Jumat depan, Jumat ini kan di 2. Jumat ini tanggal merah, Jumat depan. Iya. Jadi minggu depan kalau nggak bisa Rabu, berarti Jumat 2 kali. Ya, silakan kalian diskusikan. Oke, ada lagi? Ya, udah cukup ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di